Salawat salam muga katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi awal uga akhir, awal anggenipun dipun ciptakaken, akhir anggenipun dipun utus wonten ing donya menika, sehingga kita sedaya ingkang kelebu umat akhir zaman saged ngraosaken nikmat iman dumateng Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun dipun wiwiti pengaosan wonten ing dalu punika, monggo kita maos syahadat kaping sepindah kangge nganyar-anyari iman lan maos istighfar kaping 3 kangge nyuwun ngapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lirdha ilahi ta'ala wa lisafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hajatina al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'il amilin was-sadiqin was-salihin wal mustahidin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wal qurra'i wal musannifin wasadi sufiyat wal awlil kauni ajma'in. Thumma ila hadrati jami'i arba'atil khulafa'ir rasyidin. Thumma ila hadrati jami'i arba'atil a'immatil mujtahidin. Thumma ila hadrati Sa'abdul Qadir Jalaini radhiyallahu an. Thumma ila hadrati Sa'buna wa Sa'qib. Thumma ila hadrati Sa'qib Tambi. Thumma ila hadrati Sa'abdullah Sa'ta. Hadrati Syekh Abdullah, summa hadrati Syekh Zaini Ahmad, summa hadrati Syekh Khurani, summa hadrati Syekh Fauzan, summa hadrati Syekh Jamhuri, summa hadrati Syekh Ahmad Mutar, summa hadrati Syekh Husain Jamasari, summa hadrati jami' usulihim wa fura'ihim, summa hadrati jami' abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, summa hadrati jami' al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barri wa barriha, khususan dzakira wala zairullah wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Salim bin Samir al-Hudrami, thumma ila hadrati Syekh Nawal Bantani. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki iku ana pasal suwiji anggate pasal bab nerangaken perkara kang dadi udhure salat. A'dzarus salati utawi pira-pira udhure salat iku isnani ana loro. Rupane an-naumu turu wan nisyanu lan lali. Jadi a'dzarus salat niku maksude a'dzar niku napa? A'dzar niku jamak saking udzur. Udzurun wa nuzrun kan, uzrun ngangge ain. Niku udzur niku maksude segala sesuatu yang bisa mengangkat dosanya sholat sebab mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi
niku namine uzur. Jadi hal-hal yang bisa mengangkat dosanya sholat sebab mengakhirkan sholat dari waktunya. Contoh misalkan sholat subuh srengenge wis metu, niku kan dosa. Tapi nek wonten udhure niku dadi mboten dosa. Niku dosane diangkat dening Gusti Allah sebab al-asya kala wau. Niku namine udzur. Lah udhure salat niku wonten kalih napa mawon. Pertama niku an-naum. Jadi udzurnya salat hanya ada dua. Yang pertama tidur, yang kedua an-nisyan, lupa. Tapi an-nisyan di sini bukan an-nisyan yang menjadi kebiasaan. Apa maning pura-pura lupa. Niku berbeda cerita. Yang pertama adalah tidur. Jika kita tidur, maka ketika tidak sholat pada waktunya diangkat dosanya, tapi tidurnya jangan menjelang waktu sholat. Kalau menjelang waktu sholat itu berbeda ceritanya. Wong subuh gari 15 menit kok tilem, padahal maunya melekan baik. Melekane orang genah maneng ditinggal main catur utawa ditinggal dolanan, ya dolanan apa-apa bae lah. Apa ditinggal begawe misalkan. Malah giliran 15 menit sebelum subuh tidur, bangun-bangun sudah jam 6. Niku matahari sudah terbit setengah jam yang lalu. Nah niku napa namanya tidak masuk ke dalam udzur. Niku wau nggih, idza lam yata'adda bih. Ai lam yatajawaz al-had bih. Falau tayaqadha min naumihi wa qad baqiya min waqtil fardhah ma la yasau ilal wudu au ba'dihi fala yajibu qada'uha fauran walau baqiya minal waqti mayasa'u al-wudu'a wa duna raqatin walahu sholatun fa'itatun qudimatil kal fa'itah alal hadirah li'anna sahibatal waqti syarat fa'itatan aidon akhdan mimma qalahu min annahu law nawa al-ada' hina idzin wa qasada al-ada' al-haqiqi lam tanaqid salatuhu walau syakka ba'da hurujihi hal fa'alaha aula lazimahu qada'uha li'anna al-asla adamu fi'liha kama law syakka fin niyat. Niku penjelasannya nek teng kelebete niku kathah nggih. Di antarane bahwasannya tidur itu bukan menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaane kok turune niku mandan wengi-wengi terus mangke subuhe keliwat neseng nyebuti sebutane wong nggonku iku duha nganggo spion. Niku sebutane tiang nggonku. Niku tidak termasuk udzur. Kalau terbiasa seperti itu maka bukan termasuk udzur. Tapi tetap wajib ngodoni. Akan tetapi kalau ada udzur niku ya tetap ngodoni cuman tidak
dosanya diangkat. Tapi kalau prakteknya seperti yang saya jelaskan tadi, maka tetap ngodoni ya dapat dosa sholat tidak pada waktunya. Nah kemudian yang lain lagi adalah semisal niki nggih, tilem tapi ngerti-ngerti mboten tilem sing dijelaske kados wau. Tileme pun biasa, tilem kayak biasane, dan biasane niku tidak terlambat bangun. Semisal biasanya itu tidur jam 10 terus sudah tidur jam 10. Biasanya bangunnya sebelum subuh atau pas ketika adzan subuh, terus niku dilalah pada waktu itu bangunnya matahari terbit kurang sedikit, tidak cukup untuk wudhu semisal, maka itu tidak wajib ngodoni seketika. Boleh mandan nanti, tapi tetap niku kelebune kelebu udzur atau hanya muat untuk wudhu, maka itu tetap masuk kepada udzur. Maka niku masuknya kepada mangke ngodoni. Tapi nek misalkan nyukup kanggo wudu tur ora nyukup kanggo saroka aja pada baik. Niku nggih. Nyukup ora kanggo wudu tapi ora nyukup kanggo sak rakaat. Jadi intinya kanggo salat ora cukup lah, wudu dan salat niku tidak cukup, maka nanti juga tidak wajib ngodoni seketika. Jadi mangke nunggu dulu. Terus di napa niku namine dikodonnya berikutnya. Niku. Tapi beda lagi ceritanya jika tidurnya itu sak durunge manjing waktu kemudian menyebabkan sholatnya tertinggal, tetapi niku wis garis sithik kaya mau sing pun diterangno nggih. Terus sumalam anahu idza nama qabla duhulil waqti fa fatathu as-shalat fala isma alaih wa in alima annahu yastaghriqul waqta walau jum'atan ala sahih wala yalzimu al-qada fauron liqauli sallallahu alaihi wasallam laisa fin naumi tafritun inama at-tafrit ala man lam yusalli as-salata hatta yadkhula waqtul ukhra. Terus nek wong anapa niku turu ya intine wong ketinggal waktu salat sebab turu niku wau niku ora ana dosa. Jadi dosane ora dosa. Walaupun niku wektune entek ukur nggo turu tok. Niku nggih. Terus walaupun niku salate salat Jumat sing ditinggal. Niku tetap salat Jumat itu tidak ada dosa. Niku nggih. Karena tidak ada masalah dengan tidur. Karena tidur termasuk udzur salat. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 2 adalah lupa. Idza lam yangsha an taqsirin kalak bi sitronji bi kasri awalihi wa huwa al-mukhtar wa fathihi mu'jaman wa muhmalan wa huwa haramun li'annahu in surita fihi malun minal janibaini faqimarun au min ahadima famusabaqatun ala ghairi alatil qital fa fa'iliha muta'atin
li aqdin fasidin qalahu Syekhul Islam fi Syarhil Minhaj. Terus yang kedua niku sebab lupa. Ketika lupanya itu tidak sebab taksir. Taksir niku ngringkas-ringkas kaya contohnya itu bermain catur. Kadang nek wong nek main catur pun konsentrasi kan lupa waktu nggih. Lah niku yang lupa waktu sebab bermain catur. Lah itu ketika tertinggal waktu sholatnya niku dosa. Sebab catur itu jika ada harta yang dijadikan sebagai taruhan antara kedua belah pihak, maka itu namanya judi. Kalau hanya dari satu pihak itu namanya musabakoh. Sehingga terjadi akad yang rusak. Maka niku sebab lupa waktu sebab main catur niku karena di situ kan haram nggih. Napa namanya judi niku kan haram. Lah niku ketika kita lupa waktu sebab main catur maka dosa ketika meninggalkan sholat. Niku. Tapi nek lupane ya karena mungkin karena ketungkul hal-hal yang bukan berbaur dengan mambu-mambu haram. Sebab catur kan sah-sah saja jika tidak ada harta yang menjadi pemenang akan mendapatkan harta itu. Dan itu ketika tidak ada hadiah atau tidak ada perjudian atau perlombaan nggih. Sebab niki ketika ada harta yang diberikan kepada pemenang itu bisa jadi itu adalah judi, bisa jadi itu adalah hadiah daripada perlombaan. Karena kalau dari kedua peserta, misalkan urunan 50.000 nggo tuku rokok misalkan, utawa nggo tuku apalah benda apa, kemudian itu dijadikan sebagai piala, maka jika urusannya itu antara keduanya iuran nggo tuku piala, iuran untuk membuat piala, maka piala yang diberikan itu namanya hasil iuran dari keduanya, maka disebut judi. Jika hanya dari salah satu pihak namanya musabakoh atau lomba. Nah niku napa jenenge contoh lupa yang disebabkan daripada taksir. Niku kalau lupa yang disebabkan tidak seperti itu, maka itu yang diangkat dosanya karena lupa. Biasane nek wong sing biasa salat 5 waktu pas awal waktu, contohnya imam terus muadzin, niku kan biasa nggih, utawa wong-wong sing perek masjid niku kan biasa salat di awal waktu. Terus jelas suatu ketika duwe hajat apa-apa niku terus ora salat di awal waktu, utawa dilalah muadzine lagi lunga, imamnya juga lunga, sehingga masjidnya utawa musholane niku tidak ada sing adzan, sehingga tidak ada jamaah di situ. Lah biasanya nderek jamaah dadi makmum. Lah terus ketungkul, terus orang ndang salat, terus kelalen, tangi-tangi subuh. Ya Allah Gusti nyong mambengi tak eling-eling jebulane urung salat ngisya. Lah udzur seperti itu, lupa seperti itu termasuk udzur dan tidak berdosa. Kecuali kok wayah maghrib ketungkul dolanan catur ngasih tekan wengi, terus giliran ngantuk langsung tidur. Kemudian bangun-bangun subuh, ya Allah Gusti, saya lupa tadi malam belum sholat isya. Maka hal seperti itu tetap berdosa karena lupanya, karena bermain catur. Walaupun terbiasa
terbiasa sholat berjamaah. Jadi lupa itu perlu dilihat kenapa lupanya ini. Kalau tidur itu perlu dilihat tidurnya itu terbiasa atau bukan. Kalau misalkan biasa subuh awan-awan atau biasa duha bersepion, maka ya itu tetap berdosa karena itu menjadi kebiasaan. Oke, niku berkaitan dengan adzarus shalah. Niki pun jam pinten nggih? Kayane sesuai kayane. Sesuai. Pertanyaan Desta apa langsung maju pasal berikutnya? Oh, pertanyaan dulu, nggih. Monggo, mbok ada pertanyaan. Ini perlu digarisbawahi, udzur salat hanya 2 itu tok, tidak ada yang lain. Mbok harapan sakit ngasih parah kayak ngapa, ora ana banyu kayak ngapa, terus ketungkul kayak ngapa, sembarang dengah itu tetap wajib sholat. Tetap ketika ditinggal tidak pada waktunya sehingga menjadikan sholatnya ngodoni, itu berdosa selama hayat masih dikandung badan. Beda lagi kalau sudah meninggal, itu yang wajib yang masih hidup. Sing mati ini harapan buang kali apa harapan di langsung dicemplung naming sumur apa ngapa, wis urusane sing urip. Sing mati sih bebas, wis sudah terbebas dari hukum. Enggak, Mbok, wonten pertanyaan? Nek mboten wonten kita lanjut kepada pasal selanjutnya. Bon nggih. Lanjut. Oh, wonten kumpulan niku mriku kumpulan mriki wonten adzan nggih. Niku kan napa namine salat di awal waktu niku kan diutamakan, tapi tidak wajib. Yang wajib itu adalah salat pada waktunya. Niku jadi niku hanya permasalahan antara yang menjadi prioritas itu mana. Jadi masalah prioritas. Kalau orangnya yang menjadikan prioritas itu adalah prioritas sholat, maka apapun pekerjaannya, apapun yang dilaksanakan, niku tetap ditinggal. Contone teng Masjidil Haram, nggih. Karena ya mungkin sing pun nate teng mriko niku merasakan ada rasa yang berbeda ketika sholat di sana dan sholat di sini. Jadi mungkin seperti itu, karena memang ya jenenge tanah haram, tanah mulia. Niku kalau di sana sudah menjadi kebiasaan. Niku kula namung cerita karena kula dereng nate teng mriko nggih. Niku nek pas wayah salat niku subuhe misalkan jam 2, niku jam 10 pun berangkat ke masjid sekaligus iktikaf untuk bisa mendapatkan barisan depan. Sebab nek lagi adzan subuh kok nembe mangkat, niku ya nang dalan salate, ora nang masjid, ora nang dalan. Niku kula namung diceritani sing pun nate mriko. Nah sing pun nate mriko nggih langkung merasakan sendiri malah. Niku memang ada keistimewaan tersendiri. Jadi perkara itu antara pekerjaan, kemudian antara kepentingan, apapun itu bentuknya, jika masih sholat di waktunya, baik itu di awal waktu atau di akhir waktu, maka tidak ada dosa meninggalkan sholat. Hanya saja keutamaannya berbeda bagi mereka yang sholat di awal waktu, lebih-lebih berjamaah. Niku lebih utama lagi. Niku berkaitan dengan
ada azan tapi masih melakukan rapat atau kegiatan jual beli atau kegiatan kasab atau bekerja atau kegiatan apapun yang lainnya niku malah ditinggal udat-udut kalih ngopi kadang ngono lah engko lah katir nembe adzan isya iki engko isya tuli ngasih tekan jam 3 ya isih hurung subuh ngono kaya kowe itu ada tapi itu tadi masih menyatakan di dalam hati bahwasanya sholat tepat waktu itu hukumnya wajib, hanya saja arepan niku sholat di awal waktu memang berat bagi beberapa individu, sebagian besar seperti itu. Kenapa saya menilai seperti itu? Karena menurut mata telanjang saya nangger pas adzan qomat niku masjid musola tidak sekebek pas wayah puasa Ramadan. Niku berarti sebagian besar napa niku salate mandan beda kalian pas wayah bulan puasa Ramadan. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa berjamaah itu akan merasakan di dalam hati pernah eman-eman nek mboten jamaah. Bahkan kadang ya nek biasanya jamaah kali kok tidak berjamaah ya kadang dadi kelalen nek anak kesibukan. Kelalene niku ya giliran wis meh asar misalkan zuhur, biasa jamaah zuhur, meh asar misalkan jam 2:30, ya Allah Gusti, aku kelalen mau urung salat ding mau ora jamaah teng masjid. Misalkan seperti itu, atau bahkan wis adzan asar lagi ya Allah Gusti gitu. Tapi kalau lupa seperti itu tidak masalah. Yang penting alasan lupanya tadi tidak karena alasan taksir. Monggo. Mbok ada pertanyaan lagi? Niku utama tadi kan sudah dijelaskan nggih. Utamanya itu melaksanakan sholat dulu. Jadi utamanya. Lah mung giliran orang itu mau memilih utama atau hanya memilih sing penting ora ninggal kewajiban atau malah lah mikir be ora ngono. Niku orang itu masing-masing. Tapi yang pasti utamanya adalah sholat di awal waktu, lebih utama lagi sholat berjamaah. Niku napa namine berkaitan dengan utama. Maka ya pertimbangan nek nganggone mung fikih tok ya wong orang hidup kalau hanya menggunakan fikih saja iku banyak berkelah. Tapi kalau menggunakan fikih dan tasawuf maka tidak banyak berkelah, tetap mikir pertimbangan mana yang lebih utama. Niku. Nah niki ada riwayat, ada faedah berkaitan dengan tidur. Faedah qala Sulaiman al-Jamal qad rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada ayyana ma'ala firashihi fanama ala yaminihi thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fa idza kana yaumul qiyamati yaqulu ar-rabb azza wa jalla ya abdi udkhul biyaminika al-jannah. Qala hadza hadisun gharibun min hadisin sabitin an Anas. Jadi diriwayatkan dari sahabat Anas, Mbah Sulaiman Al-Jamal berkata, diriwayatkan ada hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang akan tidur di ranjangnya
atau lemeknya virus niku bahasane lemek, virus lemek ya nang kene ya nek arepan turu nang ranjang utawa nang tiker. Kemudian tidurlah, kemudian orang tersebut tidur pada sisi kanannya, kemudian membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 100 kali. Maka ketika hari kiamat Allah berfirman, "Hai hambaku, masuklah surga dari sisi kananmu." Niku kalih turun miring nggih. Niku disunahkan juga nek ngarepaken salat subuh niku turun miring sebelah kanan. Niku disunahkan posisi turun miring. Jadi napa nimene ya nglekor ngoten niku. Kalau tidurnya seperti itu, niku tidur yang sunah menghadap kiblat. Jadi nek nang kene ya ranjange ngalor ngidur. Terus kepalanya di sebelah utara. Niku disunahkan sebelumnya membaca kulhu 100 kali. Jadi kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku dibaca 100 kali. Nek sing biasa napa namanya biasa turune gampil ya urung ngasih ping 100 wis bubuk ndeset. Tapi kan wis ana niatan pengen maca 100 kali. Wondene kok urung sampai 100 nembe 39 wis dada selama jalan pun bubuk niku mboten napa-napa. Niku posisinya seperti itu. Kemudian ketika terbiasa tidurnya seperti itu, pada hari kiamat Allah berfirman kepada orang tersebut, masuklah surga dari sisi kananmu. Niku. Tapi wong malah kadang boro-boro maca kulhu, kadang turu langsung bablas. Wis turune nang kursi karo jagong pisan, wis giliran ngimpi-ngimpine digebuki wong jebulane karena pegel karena niku turune posisine jagong. Utawa posisine angger teko asal ngledak. Bahkan mboten mapan teng kamar. Memang wis angger teko ngantuk asal ngledak. Tapi niku paling tidak tidur ya membaca doa tidur. Nah bisa maca ya niku maca-maca. Wis ning kene riwayate banyak. Niku mungkin begitu. Ada pertanyaan lagi? Menawi mboten wonten pertanyaan, kita lanjut pasal syarat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon syurutus sholati utawi pira-pira syarat salat iku samaniyatun wolu. Rupane taharatul hadatsaini, suci saking hadas loro. Wa taharah lan suci anin najasati saking najis fi saubi ana ing dalam pakaian dodot, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan. Wa satrul aurati lan nutup aurat, wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat, wa dukhulul waqti lan manjing wektu, wal ilmu bi fardiyatiha lan ngawruhi kelawan kefardonane salat. Wa alla ya'taqid lan yen ta ora nekotaken fardhon ing fardhu siji ming furudiha saking pira-pira fardune salat, sunatan ing sunah.
Wajtinabul mubtilati lan ngedoi saking pira-pira perkara kang batalaken salat kang jumlahe ana 14. Niki babakan syarat salat. Itu syarat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sejak sebelum mulai sampai dengan selesai. Kalau terputus di tengah jalan maka tidak terpenuhi syaratnya sehingga tidak sah. Lah, syarat sholat itu ada 8. Yang pertama toharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Niku suci dari 2 hadas. Niku pertama adalah hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar itu segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil niku segala sesuatu yang mewajibkan wudu. Utawa nek diringkes iku hal-hal sing batalaken wudu. Niku namine hadas kecil. Hadas niku sesuatu yang terjadi. Niku hadas niku proses. Sementara najis niku adalah barangnya. Contoh, ya tidak semua hadas itu mengakibatkan najis, tapi ada yang prosesnya disebut hadas, terus hasilnya disebut najis. Contoh niku niku namine hadas prosese, tapi hasilnya nggih punika tai niku najis. Terus pipis prosese niku hadas, terus hasilnya niku najis. Nah niki hadas kecil dan hadas besar. Berarti nek hadas kecil hal-hal yang mewajibkan wudu, hadas besar hal-hal yang mewajibkan mandi, atau hadas kecil hal-hal yang menjadi tidak sah atau tidak boleh untuk melaksanakan ibadah dan bisa disucikan dengan wudu. Kalau hadas besar adalah hal-hal yang menjadi tidak sah atau tidak boleh untuk melaksanakan ibadah dan bisa disucikan dengan mandi. Niku hadas kecil dan hadas besar. Kalau ada hadas kecil ataupun hadas besar belum disucikan, maka tidak sah. Baik dimulai dari sebelum mulai sampai tekan selesai. Contoh neng jerone salat kok ngentut. Ngentut niku kan hadas kecil nggih. Maka salate batal, tidak sah karena dia terkena hadas kecil. Lah, kalau begitu bagaimana dengan mereka yang daimul hadas, yang memiliki hadas terus menerus? Berarti sholatnya tidak sah dong. Kalau mereka yang daimul hadas seperti orang-orang yang istihadah itu, niku sholatnya ada caranya tersendiri. Kemarin sudah pernah dijelaskan, nggih. Kalau bagi mereka yang daimul hadas, jadi ada cara-caranya tersendiri. Kemudian yang kedua, suci dari najis baik di pakaian, badan maupun tempat. Nah, pakaiannya kotor ora masalah, sing penting tidak najis. Tapi kalau kita memakai adabnya, maka pakailah pakaian yang baik, kemudian bersih dan suci. Tapi nek angger kanggo syarat tok, ya sing penting suci. Bentuke lusuh ora masalah, wis bodol ora masalah. Niku.
di pakaian. Kemudian badan dari ujung rambut sampai ujung kaki niku suci dari najis. Kemudian tempat-tempatnya niku berarti yang nanti akan menjadi tempat sholatnya niku tidak ada najisnya. Niku suci dari najis baik dalam tempat, pakaian maupun badan. Kalau dilalah nembe sholat terus terkena najis, maka batal sholatnya, kecuali langsung dibuang. Kalau langsung dibuang tidak masalah, bisa dilanjutkan. Mungkin itu dua dulu syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas kecil dan besar, dan suci dari najis, baik najis mughaladah, mukhafafah maupun mutawasithah, di pakaian yang dipakai, kemudian badan, kemudian tempat sholatnya. Monggo, mbok ada pertanyaan sebelum ditutup? Bun mancing nggih. Nggih. Bun cekap kita cekapi kanthi waosan wal asri lan kafaratul majlis sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.